Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Hidayat, NPM 10090317035. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari Universitas Islam Bandung. Judul penelitian saya yaitu pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi periode 2016 hingga 2018. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Pada zaman modern yang saat ini, investasi saham menjadi salah satu dari berbagai pilihan investasi yang cukup diminati oleh investor asing maupun lokal. Dalam pasar saham, yang bisa mempengaruhi harga saham diantaranya kebijakan keuangan, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, dan faktor makroekonomi lainnya. Fenomena di sini juga terjadi pada saham perusahaan konstruksi dari tahun 2016 hingga 2018 saat pasar saham Indonesia sedang naik. Selain saham, salah satu risiko perusahaan dapat dilihat juga dari struktur modal. Selain struktur modal, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham, yaitu profitabilitas. Pengertian profitabilitas yaitu suatu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, maka saya tertarik memilih penelitian dengan judul pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi periode 2016 hingga 2018. Dan berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana perkembangan debt equity ratio, return on asset, net profit margin, earning per share pada perusahaan subsektor konstruksi periode 2016 hingga 2018. Yang kedua, bagaimana perkembangan harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi periode 2016 hingga 2018. Yang ketiga, bagaimana pengaruh debt equity ratio, return on asset, net profit margin, earning per share terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi periode 2016 hingga 2018 secara parsial dan simultan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian laporan keuangan menurut Kashmir. Laporan keuangan yaitu informasi yang membuktikan situasi finansial perusahaan pada saat itu ataupun dalam suatu rentang waktu tertentu. Dan ada pengertian struktur modal yaitu perbandingan modal sendiri dengan modal asing. Modal asing di sini merupakan utang jangka pendek serta juga hutang jangka panjang. Selanjutnya, pengertian profitabilitas menurut Kashmir, yaitu perbandingan yang memperhitungkan keahlian perusahaan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, pengertian harga saham menurut Agus Sartono, yaitu harga saham yang tercipta lewat metode penawaran serta permintaan pasar modal. Selanjutnya, metode penelitian yang menjadi objek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada perusahaan subsektor konstruksi. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu 18 perusahaan subsektor konstruksi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan didapatkan 15 perusahaan subsektor konstruksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis regresi data panel. Selanjutnya, pengujian model regresi data panel. Pertama, hasil uji Chow. Pada hasil uji Chow menunjukkan nilai profitabilitas cross-section chi-square yaitu 0,1281 lebih besar 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, uji Hostman. Pada hasil uji Hostman, nilai probabilitas yaitu 0,1693 lebih besar 0,05 yang artinya model random effect lebih baik daripada fixed effect. Selanjutnya, hasil uji Lagrange multiplier test. Pada uji Lagrange multiplier test, nilai probabilitas yaitu 0,00 atau lebih kecil daripada alpha 0,05. Akhir ada kesimpulannya. Yang pertama, perkembangan debt equity ratio pada periode 2016 hingga 2018 menunjukkan meningkat setiap tahunnya. Lalu perkembangan return on asset pada periode 2016 hingga 2018 mengalami kecenderungan naik dan turun setiap tahunnya. Tingkat ROA tertinggi di tahun 2017 yaitu 0,057 atau 5,7%. Selanjutnya, perkembangan net profit margin pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami naik
naik dan turun setiap tahunnya. Lalu perkembangan earning per share. Pada periode 2016 hingga 2018 mengalami naik dan turun setiap tahunnya. Selanjutnya, perkembangan harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi pada periode 2016 hingga 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Harga saham tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar min 0,074, perusahaan dengan harga saham terbesar yaitu PT Waskita Karya sebesar 0,0345 atau 34,5%. Selanjutnya, secara parsial, debt equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial, return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial, net profit margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang selanjutnya, secara parsial, earning per share tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Secara simultan, debt equity ratio, return on asset, net profit margin, earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi periode 2016 hingga 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.